Assalamualaikum anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini bersama dengan Bunda Heni, kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 6, tema 6, subtema 2 dan 3, yaitu menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah 3.8, menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi, dan 4.8, menyampaikan hasil membandingkan informasi yang diharapkan dengan informasi yang diperoleh setelah membaca teks non-fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Nah, anak-anak, dibuka dulu ya buku tema 6 halaman 47. Teks non-fiksi adalah teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Sebuah teks biasanya terdiri dari satu paragraf atau lebih. Dalam sebuah paragraf terdapat gagasan utama. Ya, di subtema 1 kemarin kita sudah belajar tentang teks non-fiksi. Jadi teks non-fiksi itu dibuat berdasarkan kenyataan, fakta atau realita yang benar-benar terjadi. Nah, sebuah teks itu bisa terdiri dari satu paragraf, bisa juga lebih dari satu paragraf, ya, tergantung kebutuhan yang disampaikan dalam teks tersebut. Kemudian, dalam sebuah paragraf atau masing-masing paragraf itu terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama juga disebut gagasan pokok, pikiran utama, pikiran pokok, ide pokok, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Ya, jadi dalam sebuah paragraf itu ada gagasan utama. Atau yang dimaksud dengan gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan, yang dibahas dalam paragraf tersebut. Cara mencari gagasan utama. 1. Membaca dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang dibahas dalam teks tersebut. 2. Menemukan kalimat utama dalam setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Bukalah buku tema 6 halaman 86. Gagasan utama dapat terletak di awal paragraf, akhir paragraf, awal dan akhir paragraf. Juga bisa di tengah paragraf. Gagasan utama memiliki ciri paling umum di antara kalimat-kalimat lain yang ada dalam paragraf tersebut. Dalam sebuah paragraf ada dua jenis kalimat. 1. Kalimat utama, yaitu kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. 2. Kalimat penjelas, kalimat yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada dalam kalimat utama. Jadi ini jenis kalimat ya, bukan berarti hanya ada dua kalimat, tapi jenisnya ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Kalimat utama di situ nanti akan dijelaskan oleh kalimat penjelas.
Bukalah bukumu halaman 47. Di situ ada sebuah teks, ada 5 paragraf. Kita cek kalimat utama dan gagasan utamanya. Untuk paragraf 1 sudah sebagai contoh. Kita akan cari kalimat utama dan gagasan utama untuk paragraf 2, 3, 4, dan 5. Paragraf 2, kalimat utamanya adalah ada di awal paragraf. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Gagasan utamanya kita cari yaitu hak mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian paragraf 3 kalimat utamanya juga ada di awal paragraf. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Gagasan utamanya hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian paragraf keempat kalimat utamanya juga di awal. Satu lagi, hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Gagasan utamanya hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Lalu paragraf yang terakhir, paragraf 5, kalimat utamanya masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Juga di awal paragraf ya. Nah, gagasan utamanya adalah hak-hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Silahkan dibuka halaman 53. Nah, kita mencari gagasan utama dari paragraf yang ada di halaman 53. Paragraf 1 itu gagasan utamanya adalah pengertian tari kreasi. Di situ disebutkan dijelaskan tentang tari kreasi. Kemudian paragraf 2 yang dibahas gagasan utamanya adalah tentang jenis tari kreasi. Karena di situ dijelaskan jenis-jenis tari kreasi. Paragraf 3 gagasan utamanya adalah bentuk tari kreasi. Buku tema 6 halaman 101, silahkan dibuka. Teks non-fiksi mengandung informasi penting dalam setiap paragrafnya. Informasi-informasi penting tersebut didasarkan pada gagasan utama yang ada di setiap paragraf. Jadi gagasan-gagasan utama itu nanti akan dijelaskan atau didukung dengan informasi-informasi penting yang ada dalam setiap paragraf. Masih di halaman 101 ada sebuah teks. Kita akan mencari gagasan utama dan informasi penting dari masing-masing paragraf. Paragraf 1 sudah dijadikan sebagai contoh. Kita lanjutkan untuk paragraf 2 sampai dengan paragraf 6. Paragraf 2 gagasan utamanya adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Informasi pentingnya, contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dengan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Paragraf 3 gagasan utamanya bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Informasi pentingnya, bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Lanjut paragraf 4, gagasan utamanya adalah bentuk tanggung jawab warga negara adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Informasi pentingnya,
Bentuk tanggung jawab warga negara adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa berdampak pada keutuhan kekayaan budaya bangsa. Paragraf kelima, gagasan utamanya, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik. Informasi pentingnya, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Paragraf 6 yang terakhir, gagasan utamanya, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Informasi pentingnya, pelaksanaan tanggung jawab warga negara dengan baik membuat masyarakat sejahtera dan negara menjadi kuat. Baik anak-anak, untuk penjelasan materi tema 6, subtema 2 dan 3 sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga penjelasan dari Bunda bisa dimengerti ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.